Sahabat RTV, jasad Vicky Firlana yang merupakan seorang koki muda pertama kali ditemukan warga yang tidak sengaja lewat di lokasi kejadian. Kekasih korban juga menceritakan kepada kami bagaimana hubungan yang terjalin antara ia dengan dalang utama pembunuhan Vicky Firlana. Berikut penelusuran reporter Salsabila Al-Katiri dan juru kamera Leandro Ado. Kematian seorang koki muda bernama Vicky Firlana yang jasadnya tergeletak di tempat pemakaman umum menjadi pembicaraan warga yang tinggal di sekitar wilayah Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tewasnya Vicky ternyata didalangi temannya sendiri dengan menyewa 2 pembunuh bayaran. Dendam dan cemburu menjadi latar belakang otak pelaku menghabisi nyawa Vicky. Untuk mengetahui bagaimana lokasi penemuan jasad Vicky, kami pun bergerak menuju tempat pemakaman umum Kober, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Setelah menempuh 1 jam perjalanan dari wilayah Kuningan, Jakarta Selatan, kami tiba di tempat pemakaman umum Kober, Jalan Ulu Jami Raya. Layaknya makam pada umumnya, warga yang ingin berziarah mendatangi area makam yang ada di TPU ini. Kami pun menemui Muklis, orang yang pertama kali menemukan jasad Vicky yang tergeletak di samping makam. Saat itu Muklis yang merupakan pedagang sayur hendak pergi ke pasar sekitar pukul 3:30 pagi. Itu lihat geletak aja di situ. Gitu. Kondisinya gimana tuh Pak? Ya kondisinya ya nggak bergerak, tengkorak kalau nggak salah. Banyak darah gitu Pak? Ya lumayan lah. Banyak darah? Lumayan. Oke. Nah itu waktu sebelum jam 4, Bapak dengar suara ribut-ribut nggak sih sebelumnya? Nggak sama sekali. Nggak dengar? Nggak dengar? Ya sepi di atas sepi biasa. Langsung jalan aja, orang kita takut. Oh, lihat mayat itu situ, mayat atau itu ya udah nggak bergerak, lihat darah takut, langsung ke pasar. Langsung ke pasar? Bapak tapi sempat ngabarin ke warga sini nggak, ngasih tahu gitu Pak? Paling ngabarin ke istri saya. Terus baru rame kejadiannya itu pas kapan Pak? Ya, sekitar habis subuh, berarti aku pulang belanja sekitar jam 5-an. Kami juga berkesempatan mewawancarai Hilda, kekasih Vicky yang tinggal tidak jauh dari area makam. Kisah cinta antara Hilda dengan korban harus kandas setelah Vicky ditemukan tidak bernyawa. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat berbicara dengan Hilda di rumahnya hingga pukul 3 dini hari. Di tengah suasana duka, Hilda juga harus menelan pil pahit bahwa tewasnya sang kekasih ternyata didalangi Leli yang juga teman dekat Hilda. Di mata Hilda, Leli merupakan sosok teman yang sering membantu sejak 8 tahun saling mengenal. Kalau saya kenal itu kurang lebih sudah 8 tahun. Pak kenal dia, terus kita pernah dekat itu di 2014 sampai 2017 Kak. Dekat sama Leli? Iya, dia pernah bantu saya juga, pernah bantu anak saya gitu. Oke. Dekat dalam artian Kak, dekat pertemanan atau gimana Kak, asmara? Enggak, dekat pertemanan karena dia sering ngebantu saya gitu. Tapi Kakak selama dekat ini sadar nggak sih kalau si Leli ini menyimpan rasa suka mungkin ke Kakak? Enggak, awalnya saya pikir enggak, maksudnya saya enggak ngerasa ada yang aneh gitu. Karena ya memang kita enggak ada yang lebih gitu. Saya nggak habis pikir sih Kak kalau dia yang ngabisin pacar saya yang memang kita juga kenal, main bareng, nongkrong bareng gitu. Yang saya lihat tuh memang mereka tuh baik-baik aja gitu Kak. Saya nggak habis pikir aja gitu, kayak marah, dendam, kesel, yaudah saya nggak bisa maafin dia sih. Lokasi jasad Vicky ditemukan sebelumnya minim penerangan jalan sehingga gelap dan sepi. Namun setelah terjadi pembunuhan yang menewaskan Vicky Firlana, sejumlah lampu dipasang di beberapa titik area sekitar makam. Sahabat RTV, jalanan ini digunakan warga sebagai akses keluar masuk menuju sekitar TPU ke jalan utama di Jalan Ulu Jami Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sebelum korban Vicky Firlana ditemukan tewas, korban juga hendak pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor usai menemui kekasihnya yang rumahnya tak jauh dari sekitar TPU ini. Namun sayang, korban dihadang oleh pelaku hingga akhirnya korban terjatuh dan tewas bersimbah darah di area sekitar makam ini.
Kondisi pada saat kejadian, makam ini sepi dan gelap. Tidak ada alat penerangan di sekitar makam ini karena kejadian pada pukul 3 lewat dini hari. Semula, warga mengira korban tewas karena korban perampokan. Karena barang berharga milik korban seperti sepeda motor dan barang berharga lainnya raib dibawa pelaku. Namun siapa sangka korban tewas dihabisi oleh teman dekat kekasihnya. Dari Jakarta, Salsabilal Katiri, Leandro Ando, Turn Back Crime, RTV. Guna mendalami proses penyidikan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menggelar rekonstruksi dengan 22 adegan yang diperagakan ketiga tersangka di tempat kejadian perkara. Tewasnya Vicky Firlana dengan cara yang sadis menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga. Warga korban berharap ketiga pelaku dijatuhi hukuman mati. Tempat pemakaman umum Kober di Jalan Ulu Jami Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan menjadi saksi bisu penemuan jasad Vicky Firlana. Pemuda 22 tahun ini ditemukan tewas dengan luka tusukan di dada pada Kamis 10 Februari lalu. Korban dibunuh oleh dua pembunuh bayaran, yakni MYL dan DR, yang disewa oleh wanita bernama Leli Mawali dengan latar belakang persoalan asmara sesama jenis. Leli terbakar cemburu lantaran Vicky menjalin hubungan kasih dengan Hilda yang selama ini menjadi teman dekatnya. Untuk mendalami penyidikan kasus pembunuhan ini, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menggelar rekonstruksi di tempat kejadian perkara. Sebanyak 22 adegan diperagakan ketiga tersangka. Pada adegan ke-12 diketahui korban yang tengah melintas di tempat pemakaman itu dicekik oleh pelaku DR hingga terjatuh. Sesaat kemudian MYL menghampiri dan langsung menusuk perut korban menggunakan gunting. Dari rekonstruksi ini diketahui bahwa otak pelaku pembunuhan yakni Leli juga berada di lokasi saat penusukan terjadi. Ketika diserang, korban sempat melakukan perlawanan dan hendak menyelamatkan diri. Dia hadir di lokasi. Setelah eksekutor udah datang, dia mendatangi lokasi langsung. Di sisi lain, korban itu sempat melakukan perlawanan. Pada saat dia ditusuk, dia melakukan perlawanan. Kemudian pada saat dia ditinggalkan, dia tergeletak. Dia sempat beberapa kali ingin bangun untuk bergeser untuk menyelamatkan diri dia. Kepergian Vicky untuk selama-lamanya dengan cara yang tragis jelas menyisakan duka mendalam bagi pihak keluarga. Isak tangis sejumlah anggota keluarga dan kerabat Vicky menyelimuti proses pemakaman di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kami pun menyambangi rumah keluarga Vicky dan bertemu kakak kandungnya bernama Arif Rahmanda. Arif menceritakan bagaimana sosok Vicky di mata keluarga dan tetangga. Arif juga menjelaskan bagaimana terkejutnya keluarga saat pertama kali mendapatkan kabar adik sematawayangnya tewas dengan cara yang mengenaskan. Sosok dia sih sebenarnya baik orangnya, humoris lah, kayak di keluarga juga ceria gitu kayak setiap hari. Meskipun juga saya jarang ketemu gitu, tapi ya dari orang-orang lain yang mungkin kenal dia tuh lebih care terhadap teman gitu. Orang tua tuh aduh histeris banget sih. Saya dengar juga katanya hampir pingsan di kejadian gitu, tempat kejadian. Ayah saya sendiri tuh sempat kejadian sampai masih kepikiran gitu, namanya emosional orang kan, apalagi ngelihat anak sendiri dibunuh orang gitu. Ya, siapa sih yang nggak emosi gitu loh. Meski telah menyerahkan kasus ini ke aparat penegak hukum, namun pihak keluarga berharap para pelaku diganjar dengan hukuman yang setimpal. Kalau buat si pelaku sih saya belum kenal bener gitu, karena kan emang rutinitas saya juga kalau udah pulang kerja ya udah di rumah aja gitu. Tapi buat si Hilda ini saya sempat tahu aja gitu, sekedar tahu, pernah dibawa sekali doang udah gitu. Buat hukumannya sih saya minta yang setimpal, karena kan emang kejadian ini membuat saya juga sebagai abang merasa kecewa gitu. Ternyata ini orang udah direncanain banget gitu. Saya minta sih hukuman yang sama gitu,
adik saya udah almarhum ya, dia mungkin sama juga hukuman mati gitu. Tewasnya Vicky merupakan satu di antara deretan kasus pembunuhan dengan motif asmara. Tak ada yang menyangka, kebaikan, keceriaan, serta sikap humoris Vicky Firlana kini hanya menjadi kenangan bagi orang-orang terdekatnya, namun harus berakhir dengan duka dan air mata. Dari Jakarta, Rida Ratnatika, Rizky Priadila, Turn by Crime, RTV. Menurut kriminolog, otak pelaku yang merupakan seorang perempuan cenderung tidak mau berhadapan korban secara langsung sehingga ia nekat menyewa pembunuh bayaran. Turn by Crime segera kembali.